Bab 3627. Mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Alhasil, saat pil mujarab yang baru keluar dari tungku ini masuk ke tenggorokan, efek obat murni tersebar di tubuh. Mata keenam orang itu melebar, seolah-olah disambar petir. Efek ini benar-benar pil jiwa spiritual. Sebagai seorang kultivator fase penilaian, sepanjang perjalanan pelatihan, jumlah pil dewa yang telah dikonsumsi tentu saja cukup banyak. Pil jiwa spiritual di paviliun Raja Obat Berharga merupakan salah satu yang banyak dikonsumsi oleh para kultivator. Segera setelah kekuatan obat memasuki tubuh, semua kultivator merasakannya. Dan setelah merasakannya dengan cermat, memastikan bahwa persepsi mereka benar. Tapi masih agak sedikit berbeda dengan pil jiwa spiritual. Seharusnya pil mujarab dari Kingzu. Tapi apapun jenisnya, resep obat adalah rahasia yang tidak diturunkan, dan tidak mungkin orang lain bisa memurnikannya. Tuan Qin ini benar-benar master obat Qin. Keenam orang itu tercengang, semuanya menatap Eric Qin dengan kaget. Eric Qin menyebut dirinya sendiri sebagai master obat Kingzu. Mereka sebenarnya juga sedikit tidak percaya, tapi sekarang bukti ada di depan mereka. Dan pil dewa yang baru saja dimurnikan, memiliki efek obat pil jiwa spiritual. Ini sudah cukup untuk menggambarkan maksudnya. Kalian jangan percaya, mungkin dia melakukan beberapa trik, dan pil mujarab mungkin saja bukan dia yang buat. Si botak masih terus memfitnah Eric Qin. Nixlo Hong, diam saja, kamu pikir kami semua buta, masih mengira kami bodoh. Kali ini, keenam orang itu bukan hanya tidak percaya, tetapi juga mengutuk kultivator botak. Eric Qin berada di depan mereka, memurnikannya sedikit demi sedikit di depan mereka. Pil mujarab yang mereka telan, selain beruap panas, juga ada sedikit aroma obat pil mujarab yang baru saja dimurnikan. Apakah bisa palsu? Tidak apa-apa, aku akan membuat dia menyerah. Eric Qin tersenyum, seberkas reiki menarik, meraih seorang lelaki tua secara acak di antara keenamnya. Mengulurkan tangan menyentuh pergelangan tangan orang tua itu, Eric Qin memejamkan mata, lalu membukanya. Kamu bertarung dengan seseorang 3 bulan lalu, tulang rusuk kirimu tertusuk oleh energi yin. Sampai hari ini, dadamu masih terasa sesak setiap hari, benar kan? Master obat Qin, ini. Orang tua itu sangat tercengang. Masalah ini adalah rahasianya sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Alhasil, saat Eric Qin mengulurkan tangan dan menyentuhnya, langsung bisa mengatakannya dengan jelas. Segera setelah itu, orang tua mengangguk lagi dan lagi. Setelah melepaskan orang tua itu, Eric Qin menangkap pria berjanggut pendek lainnya. Setengah tahun yang lalu, untuk menerobos belenggu tertentu, kamu menyalahgunakan pil dewa dan merusak tubuh Taois. Dan juga kamu. Eric Qin memeriksa keenam orang itu secara berurutan. Kali ini, 6 utusan khusus merasa kulit kepala mereka seperti mati rasa dan langsung berlutut. Menyempurnakan pil dewa eksklusif langsung di tempat, menggulurkan tangan dan menyentuhnya sudah bisa langsung tahu penyakit tersembunyi. Jika Eric Qin ini bukan master obat top, maka masih ada master top obat lainnya di dunia. Bahkan Yuda Luo dan Surya Chen saling memandang dengan ekspresi terkejut. Awalnya mengira Eric Qin sedang bermain trik untuk menipu orang-orang ini, tetapi sekarang tampaknya Eric Qin benar-benar adalah master obat Qin. Semuanya, aku juga tidak ingin membingungkan kalian semua. Kalian bisa memikirkannya dengan hati-hati. Jika pada akhirnya kami kalah, seberapa besar peluang kalian untuk selamat? Dan jika kami menang, dengan identitasku sebagai master obat, seberapa besar peluang melepaskan kalian?
Kamu bisa berpikir sendiri dan mau bekerja sama denganku atau tidak. Erikin memandang keenam orang itu. Dan keenam orang itu juga berpikir dengan cepat. Memberi peta jalan sama saja dengan mengkhianati pemimpin Gao. Yang ada di depan mereka sekarang adalah harapan Erikin dan yang lainnya mati. Selain mereka bisa bertahan hidup, mereka juga akan dimaafkan oleh Bobby Gao. Yang lainnya adalah mengkhianati Bobby Gao sepenuhnya, dan karena statusnya sebagai master obat, kemungkinan besar akan dimaafkan. Dalam hal ini, tidak ada orang yang tidak pandai memilih. Master Obat Qin, kami bersedia mengatakannya, kami bersedia memberitahumu segalanya tentang Pulau Tengah. Segera setelah itu, keenam orang itu mengambil keputusan dan berteriak. Awalnya, mereka merasa sudah pasti mati, tetapi dengan identitas Erikin, selama keselamatan mereka dijamin, maka mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lagi pula, mereka hanyalah orang kecil, seringkali hidup dan mati hanya soal satu kalimat. Dan Erikin tidak mungkin menahan kemungkinan serangan balik dari hati iblis untuk membunuh mereka. Melihat keenam orang menantikan harapan, berusaha semaksimal mungkin untuk menceritakan semua yang mereka ketahui, dan Erikin tersenyum. Hanya menghabiskan waktu sebatang dupa. Meski kelihatannya seperti ini, tidak semudah memaksa pengakuan dengan kata-kata dan perbuatan, dan berputar-putar. Tetapi membuktikan identitas diri sendiri, memberi orang-orang ini keinginan untuk mengekspresikan diri, efeknya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang didapat secara paksa. Bagus, selanjutnya kalian bicara satu persatu. Oh iya, waktunya terbatas, kalian semua mungkin hanya memiliki satu kesempatan, jadi jika menyembunyikannya dan kemudian orang selanjutnya menceritakannya lagi, maka berita kamu tidak berguna. Selama kamu menjelaskan dengan cukup, dan sangat berguna, di antara kalian berenam, aku akan mengampuni 3 dari kalian yang memberikan informasi paling banyak. Kata-kata Erikin berikutnya memberi palu di hati Kal Song dan yang lainnya. Tidak semua dari 6 orang selamat, tetapi hanya 3 yang paling berharga yang selamat. Bukankah ini berarti jika mereka menyembunyikannya sedikit saja, akibatnya adalah membunuh diri sendiri? Master Obat Qin, aku duluan, aku tahu paling banyak. Aku duluan, aku tahu beberapa rahasia Pulau Tengah. Perbedaan antara hidup dan mati membuat keenam orang itu cemas, dan mereka semua ingin maju. Semua orang tahu semakin terakhir, semakin banyak kerugian. Kalian semua pemberontak, sialan. Si botak yang kepalanya diinjak, saat ini sudah hampir menggila. Melihat para sahabat ini berlomba-lomba menjadi pengkhianat dan mengkhianati pemimpin Gao, dia hampir muntah darah. Bagus, kamu duluan. Erikin dengan santai menunjuk ke Kal Song. Kemudian cahaya Reiki melintas dan memasuki ruang permata bersama dengan Kal Song. Lingkungan di ruang permata gelap, dan gas abu-abu di sekitarnya melonjak, membuatnya tampak sangat suram. Dengan Erikin berdiri di depannya, matanya seolah bisa melihat semuanya, membuat Kal Song yang awalnya sudah gugup semakin berdebar. Kal Song, apakah kamu tahu mengapa aku bertanya padamu lebih dulu? Erikin bertanya. Master Obat, katakanlah. Kal Song dengan cepat menyerah, dia benar-benar tidak tahu alasannya. Kamu adalah orang terakhir yang datang ke ruang hampa Pulau Darah. Secara logika, kamu harusnya tahu paling sedikit. Menanyakan kamu lebih dulu mungkin akan membuang-buang waktu, Erikin berkata dengan acuh tak acuh. Tapi energi darah jahat di tubuhmu paling sedikit, jika memilih 3 orang untuk dilepaskan, aku berharap bisa menyelamatkan orang yang lebih bersih, kamu mengerti maksudku, kan?
Tentu saja, premisnya adalah kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Aku mengerti, aku akan mengatakan segalanya yang aku tahu. Hati Kalsong menegang, dan segera mengangguk. Sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi di dalam dan sekitar Pulau Tengah. Aku mengerti, Master Obatkin, kultivator di Pulau Tengah. 2 kegagalan total ada 3 orang, termasuk Dexter Huang, dan kultivator 1 penurunan, total ada. Kemudian, Kalsong membuka mulutnya seperti bola meriam dan buru-buru mengungkapkan semua yang dia tahu. Dia adalah orang pertama yang ditanyai oleh Eric Kin, ini merupakan keuntungan. Tetapi dirinya datang lebih lambat, yang dia kuasai juga sedikit, ini merupakan kerugian. Maksudmu, formasi teleportasi Pulau Tengah, di lokasi ini. Eric Kin melihat peta di depannya. Bersambung.